Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-hadits. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bunda menjumpai kalian dalam rangka pembelajaran tajwid, terutama untuk anak-anak yang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mungkin kelas 4 ini baru melihat bunda dengan pembelajaran tajwid. Namun untuk kelas 5, kelas 6 mungkin sudah familiar, dan mudah-mudahan kalian bisa belajar ilmu tajwid. Dan kalau misalnya memang kalian perlu lagi untuk belajar tajwid, silakan untuk melihat video ini sehingga kalian akan lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, pertama kali bunda mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang nantinya saat sekarang, pertengahan, dan seterusnya mudah-mudahan bisa mendampingi anak-anak sekalian untuk belajar tajwid. Karena memang di samping kita mendampingi anak-anak, mudah-mudahan bagi bunda yang masih sedikit mengenal tajwid, mudah-mudahan nanti bisa sekalian belajar dengan ananda. Dan bunda yakin mama-mama ataupun bunda-bunda sekalian sudah mahir, sudah lihai dalam belajar ilmu tajwid. Namun sekali lagi, pendampingan untuk anak tidak berarti anak diberitahu, tapi diberikan motivasi sehingga dia bisa menemukan sendiri jawabannya dan pemahamannya tentang tajwid. Anak-anak sekalian, kenapa sih kita harus belajar tajwid? Nah, jawada yujawidu tajwidan, yaitu artinya adalah membaguskan bacaan kalau arti tajwid. Nah, apa sih hukumnya untuk belajar ilmu tajwid? Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau misalnya di antara kalian sudah ada yang belajar ilmu tajwid sudah bisa ilmu tajwid, ya sudah, kalian berarti gugur untuk belajar ilmu tajwid. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita praktek membaca Al-Quran, itu fardu ain. Untuk membaca Al-Quran itu fardu ain dengan menggunakan tajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi jelas di sini kita katakan saja belajar ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Karena memang kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan tanpa bertajwid, ini juga bunda nggak tahu hadisnya Doib atau Makbul, itu ada sebuah hadis mengatakan yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, mangkor Al-Quran bila tajwidin bahwa atim. Barang siapa membaca Al-Quran dengan tanpa bertajwid, maka dia akan berdosa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Dan kalau misalnya anak-anak ada yang belum lancar, silakan lancarkan lagi. Bagaimana cara lancar membaca Al-Quran? Terus membaca Al-Quran. Karena kalau misalnya kita tidak ataupun jarang membaca Al-Quran, otomatis bacaan kita akan lambat. Nah, anak-anak sekalian, kembali lagi kepada tajwid, itu adalah fardu ain dalam membaca Al-Quran. Itu hukumnya fardu ain dengan menggunakan maksud bunda, kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan tanda tajwid, itu akan tidak sesuai dengan makhraj-makhrajnya ataupun dengan hukum-hukum bacaannya. Contohnya, kalau misalnya anak-anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pas, panjang pendeknya. Tapi kalau misalnya orang coba nggak belajar tajwid, dia baca Al-Quran, bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, jadi gunanya ilmu tajwid itu adalah membaguskan bacaan kita. Karena itu anak-anak sekalian semangat untuk belajar ilmu tajwid, karena yakin dan bunda berusaha, mudah-mudahan bunda bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Namun kuncinya adalah motivasi daripada anak-anak sekalian untuk belajar ilmu tajwid. Dan yang kedua adalah anak-anak mau mencari. Nah, buku panduan kita hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Karena kita akan mempelajari Al-Quran. Tadi apa? Tujuan belajar ilmu tajwid? Membaguskan bacaan. Dari segi panjang pendeknya, dengungnya, bila gunanya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, ada juga dalam sebuah Al-Quran yang mengatakan, ada dalam Al-Quran mengatakan,
Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa dengan tartil? Itu dengan bertajwid. Anak-anak kalau di SDIK Sawah, anak-anak membaca dengan merotak. Nah itu seperti itu. Harapan Bunda nanti setelah anak-anak belajar ilmu tajwid, anak-anak dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Nah, ada apa saja sih Bunda di dalam ilmu tajwid ini? Nah, anak-anak sekarang mempelajari ilmu tajwid ini dengan menggunakan buku Abelita. Nah, buku Abelita ini adalah asik belajar ilmu tajwid, ya. Nanti di sini kita akan membahas tentang apa itu makhorijul huruf, apa itu sifatul huruf, apa itu nanti ada makrobi'i, hukum nun mati, pokoknya anak-anak nanti seru untuk belajar tajwid, ya. Bahkan nanti kalau bisa anak-anak terus menggali. Dan nanti kalau misalnya anak-anak tidak paham dengan apa yang Bunda ucapkan ataupun anak-anak perlu kamu berkali-kali, silakan untuk mengulang mereview video yang Bunda tayangkan. Dan nanti Bunda akan mencoba per bab, ya, idhar, idgham, ikhfa dan lain sebagainya, sehingga anak-anak bisa lebih asik. Dan mudah-mudahan juga kalian harus punya target. Nah, targetnya apa? Aku sebulan harus bisa menguasai ilmu tajwid. Sebulan kelamaan Bunda. Wah, aku mau 2 minggu. Mau 2 minggu kelamaan Bunda, aku mau seminggu. Wah, luar biasa, ya. Pokoknya sekarang kita belajar asik-asik aja, ya. Bunda nggak akan bertanya dengan teman-teman, tapi nanti kapan waktu kita akan Zoom, kita akan mempelajari Bunda. Kita baca Al-Quran, sekaligus nanti juga kita akan mengetahui ilmu-ilmu tajwidnya. Nah, mau tahu kelanjutannya tentang ilmu tajwid, nanti kita bersama-sama untuk belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu mudah, gampang, asik, menyenangkan, dan tentunya dapat pahala bagi orang yang mempraktikkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Baik, sampai ketemu nanti di episode yang selanjutnya. Ayah Bunda tetap semangat, dan Bunda juga yakin kalau Bunda ini belajar ilmu tajwid cukup sehari, karena Bunda punya program dengan orang tua murid, sehari pun bisa membaca, bisa mengetahui ilmu tajwid dari mulai awal sampai akhir. Baik anak-anak sekalian, terima kasih, dan nanti anak-anak bisa belajar dengan boneka yang telah kita berikan untuk tambah semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.